Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai tugas preservasi dan konservasi materi 3 tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Perkenalkan, nama saya Aida Saskia dengan NIM 20234023, seksi 202122340013 dengan prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. A. Faktor karakteristik bahan. Yang pertama, senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Yang kedua, lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga, tinta tulis. Sekarang, tinta yang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi atau iron gel ink yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi, membentukkan asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat yaitu perekat. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur dan kelembapan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibel dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat dan menimbulkan noda pada kertas. B. Faktor lingkungan. 1. Temperatur dan kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Yang kedua, cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa, sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Yang ketiga, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. C. Faktor biota. Yang pertama, jamur atau fungi mold. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim ini dapat menghidrolisa rantai panjang polimer selulosa menjadi fraksi-fraksi yang lebih pendek. Yang kedua, serangga. A. Silvefish Lapisma sacharina L. tiresanura. Jenis serangga ini sangat mudah berpindah dan berwarna abu-abu mutiara, panjangnya kira-kira 12 mm, tidak bersayap ditemui pada buku-buku yang jarang digunakan. Yang ke B. Rayap atau Termite isoptera. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Yang ke C. Kutu buku. Binatang ini penyebab kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cat air melubangi buku, dan memakan lem atau perekat pada buku. Yang ke D. Ngengat, moth atau Lepidoptera. Larva ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. E. Bubuk buku atau bookworm. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Yang ketiga, hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus, mice, atau mouse. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Yang kelima, penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman.
Pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip. Yang ketujuh, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaannya yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan. D. Faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengrusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Dan cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati, baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka, dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. E. Faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu yang singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah dan akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Sekian video mengenai materi 3. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.